Raden N. Patah putra selir Tionghoa. Ada beberapa versi terkait asal-usul Raden Patah. Menurut sumber dari Babat Tanah Jawi, Raden Patah merupakan putra dari Bray Kertabumi atau Brawijaya V yang dipercaya sebagai raja terakhir Majapahit. Ibu Raden Patah yakni seorang selir. Yang merupakan selir Tionghoa. Pada awal abad ke-14, Kaisar Yanlu dari dinasti Ming mengirimkan seorang putri, yaitu Siu Bunci kepada Brawijaya V di Majapahit sebagai tanda persahabatan antara kedua negara. Tidak disangka, Brawijaya V jatuh hati. Kepada Siu Bunci karena dia memiliki paras yang cantik dan juga pintar. Kecemburuan permaisuri berujung selir disingkirkan, berawal dari kecemburuan permaisuri Ratu Dwarawati Brawijaya terpaksa menyerahkan selirnya yang sedang mengandung Raden Patah kepada seorang adipati di Palembang bernama Arya Damar. Setelah Raden Patah lahir, Siu Banci dinikahi oleh Arya Damar. Setelah Raden Patah lahir, Siu Banci dinikahi oleh Arya Damar. Berdasarkan catatan kronik Tiongkok dari kuil Sampokong, Raden Patah merupakan putra Kung Tabumi atau Bray Kertabumi atau Brawijaya V, Raja Majapahit dari selir Tiongkok. Raden Patah lahir pada tahun 1455 Sosok mudanya memiliki nama panggilan Jinbun. Versi ini menyebut selir Tiongkok ibu Raden Patah diberikan kepada seorang berdarah setengah Tiongkok bernama Xuan Liong di Palembang. Xuan Liong merupakan putra yang Wisisa alias Hyang Purwawisesa atau Brawijaya III dari selir Tiongkok. Dari perkawinan kedua, sang selir melahirkan putra bernama Qin San atau Raden Kusen. F. Taufik menyebut benang merah dari kedua versi ini yakni Raden Patah lahir saat Bray Kertabumi belum menjadi raja. Kembali pada sumber Babat Tanah Jawi, Raden Patah lantas menggantikan Arya Damar menjadi Adipati Palembang. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Namun kemudian Raden Patah ditemani adiknya, Raden Kusen, kabur ke Pulau Jawa. Keduanya berguru ke Sunan Ampel di Surabaya hingga akhirnya Raden Patah pindah membuka hutan Gelagahwangi di Jawa Tengah mendirikan pesantren, sementara Raden Kusen mengabdi ke Majapahit. Dari situlah menjadi cikal bakal berdirinya daerah dan kerajaan Demak. Seiring dengan berkembangnya pesantren Raden Patah di Majapahit, khawatir Raden Patah akan memberontak. Raden Kusen yang saat itu menjadi Adipati Terung diperintahkan untuk memanggil Raden Patah. Dalam pertemuannya, Brawijaya terkesan dengan kewibawaan Raden Patah, hingga akhirnya mengakuinya adalah putranya sendiri. Raden Patah lantas diangkat menjadi bupati. Sementara pesantren yang ada di Gelagahwangi diubah namanya menjadi Demak dengan ibu kota bernama Bintara. Raden Patah atau Jinbun pindah dari Surabaya ke Demak
pada 1457 Mjib Bun lalu menaklukkan Semarang pada 1477 Semarang lantas menjadi bawahan Demak. Penaklukan di atas membuat Bray Kertabumi di Majapahit resah. Namun akhirnya Bray Kertabumi bersedia mengakui Raden Patah sebagai putranya atas bujukan Sunan Ampel. Raden Patah lalu resmi menjadi bupati di Bintolo, Bontoro.